Anda menyaksikan Borneo hari ini, Jumat 13 Juni 2025 bersama saya, Gladys Sinaga. Pemirsa, pemerintah akan mengucurkan bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah dan guru honorer pada Juni 2025 mendatang. Kabar gembira tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Program bantuan pekerja ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gempuran perekonomian dunia. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Agus Sutanto, mengatakan saat ini belum terdapat informasi dan instruksi dari pusat terkait hal ini. Namun menurutnya ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemberian BSU bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja yang upahnya di bawah UMK yang di bawah 3,5 juta rupiah tadi. Di Tarakan sendiri UMK-nya sudah mencapai Rp4.465.000. Tapi tidak dapat dipungkiri, memang ada pekerja yang gajinya masih di bawah 3 juta rupiah. Memang itu kan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja yang upahnya di bawah UMK, ya 2,3 juta tadi. Kalau di Kota Tarakan kan UMK-nya sendiri kan sudah 4.465.000. Ya. Tapi tidak dipungkiri memang ada pekerja yang gajinya masih di bawah 3 juta, tapi itu kan secara formal harus bisa dibuktikan. Ya, tentunya pasti mungkin ada kondisi tertentu seperti pada saat COVID dulu kan ada subsidi bantuan langsung tunai BLT. Nah, tapi kami nunggu surat edarannya. Saat ini Disnaker Tarakan masih menunggu surat secara resmi dari pusat terkait pemberian bantuan tersebut. Namun berdasarkan syarat dan ketentuan penerima BSU juga sudah diumumkan oleh Kemenaker. Agung Pradana, Surya Borneo TV melaporkan. Pemirsa, peralihan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi seleksi penerimaan murid baru harus menjadi perhatian para orang tua calon murid. Pasalnya peralihan ini terdapat perubahan yang harus disesuaikan dengan harapan orang tua saat ini. Pelaksanaan tugas Kepala Disdikbud Kaltara, Hasanuddin mengatakan, salah satu perubahan yang mencolok adalah peralihan mekanisme zonasi menjadi domisili. Perubahan ini bukan hanya pada nama, namun juga mekanismenya. Pada sistem zonasi, sekolah menggunakan indikator jarak, sementara pada sistem domisili, indikatornya menggunakan nilai murid. Jadi, semua calon peserta didik yang mau masuk ke SMA atau sederajat punya kesempatan yang sama apabila nilainya memenuhi syarat untuk masuk ke satuan pendidikan yang diinginkan. Namun, apabila nilai kedua pendaftar sama, Hasanuddin menekankan pendaftar akan masuk pada syarat kedua, yakni indikator jarak yang dilakukan untuk menjadi seleksi, namun jika jarak dan nilainya sama, seleksinya adalah usia. Persiapan SPMB sampai saat ini itu masuk tahap uji coba. Uji coba itu kita tambah waktunya sampai besok tanggal 13. Setelah itu kami bersih-bersih, ya, menyiapkan aplikasi yang insya Allah SPMB dimulai tanggal 18 sampai 26 Juni 2025. Ya, terkait kemarin kan itu zonasi Pak ya? Oh ya. Iya kan itu ada banyak problem kemarin. Sampaikan bahwa sekarang itu ada perubahan-perubahan ya. Yang perubahan paling signifikan adalah zonasi berubah jadi domisili. Bukan hanya berubah nama sebenarnya, tapi berubah mekanisme yang tadinya di jalur zonasi. Peralihan ini sudah dipraktekkan melalui uji coba sampai tanggal 13 Juni 2025. Setelah itu akan disiapkan aplikasi yang rencananya dimulai tanggal 18 Juni hingga 26 Juni 2025 mendatang. Agung Pradana, Surya Borneo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah pusat tengah mempersiapkan peluncuran sebuah program berskala nasional yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan. Namun banyak yang mempertanyakan bagaimana perannya dalam mendukung perekonomian lokal.
Tentunya dengan adanya program Koperasi Merah Putih, Borneo TV mengundang perwakilan pemerintah Kota Tarakan, akademisi, ketua Koperasi Merah Putih, dan juga mahasiswa dalam membahas bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut. Dosen Fakultas Ekonomi, Syaiful Anwar, pada saat dialog di studio Borneo TV pagi tadi, mengatakan jika Koperasi Merah Putih ini tentunya sangat membantu ekonomi daerah. Bantuan ini dinilai bisa mensejahterakan masyarakat, terutama untuk pengembangan usaha pertanian ataupun perikanan di Kota Tarakan. Sementara itu, Lurah Karangharapan Wilson mengatakan adanya Koperasi Merah Putih di wilayah Karangharapan merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif untuk masyarakat. Dan juga pengurus koperasi gaji, wah ini enak betul loh, digaji itu ke pengurus koperasi gitu ya, yang berlomba-lomba orang akhirnya itu loh. Maka mau tidak mau ini juga harus diperhatikan oleh unsur pemerintah nanti biar Pak Ardiansyah yang bisa menjawab persoalan ini ya. Nah, supaya tidak ada kesenjangan tadi itu, kesenjangan atau ketimpangan dan seterusnya. Saya kira itu. Oke. Ya. Singkat saja Pak Dokter. Di mana Karangharapan memiliki beberapa lahan pertanian dan juga peternakan serta ekowisata, sehingga dengan adanya Koperasi Merah Putih cukup membantu dalam mengembangkan pertanian di wilayah tersebut. Untuk itu pihaknya sangat optimis dengan adanya Koperasi Merah Putih dari pemerintah pusat yang dikelola oleh pihak kelurahan di masing-masing daerah. Agung Pradana, Surya Borneo TV, melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong ala SEMSI melakukan prosesi peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan gedung serbaguna di Sekolah Menengah Teologi Kristen yang berada di Longbia, Desa Sajau, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Mewakili Gubernur Kaltara, Wakil Gubernur Ingkong menyampaikan ucapan terima kasih kepada SMTK Longbia yang mengundang dalam peletakan batu pertama ini dan diharapkan ke depannya pembangunan dapat terus berjalan. Ingkong ala menjelaskan bantuan yang diberikan kepada SMTK berdasarkan regulasi yaitu SMA, SMK, dan SLB dan masuk dalam wewenang pemerintah Provinsi Kaltara. Sebelumnya pada saat masih menjadi Wakil Bupati Bulungan, dirinya sudah menganggarkan bantuan pada pembangunan fasilitas sekolah di Kabupaten Bulungan. Dan sekarang Pemprov Kaltara berfokus pada pembangunan fasilitas SMA, SMK, dan SLB se-Kaltara. Untuk itu, Wagub Ingkong berpesan kepada para pelajar SMTK Longbia untuk selalu merawat dan menjaga bangunan ini. Sama-sama mendoakan apa yang direncanakan di program sekolah ini dapat terlaksana dengan baik. Dan atas nama pribadi dan juga pemerintah kepada Provinsi tadi, Provinsi kami Kaltara menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada sekolah yang mengundang kami dalam peletakan batu ini, dan kami juga mengharapkan ke depannya kolaborasi terus berjalan di mana SMTK ini Menurutnya, tujuan pemerintah membangun fasilitas sekolah agar anak-anak dalam proses belajarnya bisa lebih semangat dan lebih termotivasi dalam meningkatkan kemampuan serta prestasinya. Agung Pradana, Surya Borneo TV, melaporkan. Demikian Borneo hari ini, saya Gladys Sinaga beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Dari jantung alam Indonesia, di lereng Gunung Bromo mengalir